Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai pertemuan yang ketiga tentang kajian kitab tafsir Yasin. Sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi, khususnya kepada musannif, kepada muallif kitab tafsir Yasin Hamami ini, dan juga kepada guru-guru kita semuanya yang telah mengajarkan kita tentang ilmu agama. Semoga apa yang akan kita kaji ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lafzi Yasin lan iku ing dalem lafaz Yasin khamsu aqwalin utawi 5 pira-pira pengendikan. Di dalam lafaz Yasin ada 5 pendapat. Qala dawuh sapa ba'dul mufassirina. Qala dawuh sapa ba'dul mufassirina, setengahane pira-pira mufassir Yasin utawi lafaz Yasin, Yasin utawi maknane Yasin iku ya insanu, he menungso. Yang pertama, ada mufassir yang mengartikan lafaz Yasin itu ya insanu, wahai manusia. Wa adatul arabi utawi adate wong Arab annahum iku setuhune wong Arab iku yakhuduna padha ngalap sapa wong Arab min kulli kalimatin saking saben-saben sak kalimat harfan ing sak huruf. Pemaya talafazuna nuli nglafatake sapa wong Arab bihi kelawan harfan, wa yakhuduna lan padha ngalap ya sapa wong Arab min ya innidai saking ya innida ya a ing ya, wa minal insani lan saking lafat insan sinan ing huruf sin. Farokabuhuma nuli nusun sapa wong Arab huma ing ya insanu, fasara mongko dadi ya insanu iku Yasin, dadi lafat Yasin. Wal muradul utawi kang den karepake minhu saking Yasin iku ya Muhammadu, ya Muhammadu alaihi salam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul mufassirina, sebagian ini pira-pira mufassir, al muradu utawi kang den karepake minhu saking Yasin iku ya sayyidal mursalina, bendarane pira-pira utusan, bendarane pira-pira rasul. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian mufassir Yasin utawi lafaz Yasin iku ismun asma min asma'il Qur'ani saking pira-pira asmane Al-Qur'an. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama tafsir Yasin utawi lafaz Yasin iku ismun asma min asma'illahi ta'ala saking pira-pira asmane Gusti Allah taala. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian mufassir Yasin utawi maknane Yasin, Yasin utawi Yasin iku ismun asmo, iku ismu surati asmone surat. Ini dhisik. Di dalam lafaz Yasin terdapat 5 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Yasin itu bermakna ya insan, wahai manusia. Dan adatnya orang Arab, mereka ini mengambil dari setiap kalimat satu huruf. Jadi kalimat diambil satu huruf. Kemudian mereka melafadzkannya dan mengambil dari lafaz ya insanu, ya, yaknya, yak nidaknya itu diambil yaknya. Insanu diambil sinnya. Kemudian mereka menyusun. Ya insanu disusun menjadi Yasin. Dan yang dimaksud dari Yasin itu adalah ya Muhammadu alaihi salam. Kemudian ada lagi mufassir
yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Yasin itu adalah Ya Sayyidal Mursalin. Nah, wahai junjungan para utusan. Dan ada lagi yang menyatakan bahwa Yasin itu adalah nama dari nama-nama Al-Quran. Dari Al-Quran itu banyak sekali namanya. Ada namanya Al-Furqan. Kemudian ada lagi namanya Sab'ul Matani dan sebagainya. Ya, nama surat Al-Fatihah itu. Ada juga yang menamai Quran dengan nama Yasin. Ini sebagian fasir. Wa qala lan dawuh sapa ba'duhum. Dan ada sebagian ulama lagi yang mengatakan berpendapat bahwa Yasin itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari Yasin itu ada yang menyatakan Yasin itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi menyatakan bahwa Yasin itu adalah nama surat. Sehingga ada di dalam Al-Qur'an itu nama-nama yang diambil dari awal ayat. Seperti Yasin itu diambil dari awal ayat. Makanya Yasin itu disebut surat Yasin. Kemudian ada lagi surat Toha karena awalnya adalah Toha. Kemudian banyak yang menggunakan nama-nama seperti itu. Wa dzukira, kita lanjutkan. Wa dzukira lan tinutur fi tafsiril Istirabadi ing dalam tafsir al-Istirabadi. Nutur apa? Inna lillahi ta'ala arba'ata alafi ismin. Inna lillahi satuhune iku kedhe Gusti Allah taala pemaluhur ya Gusti Allah arba'ata alafi ismin ana 4.000 ngisim utawi 4.000 ngisim. Alfun utawi kang 1000 minha alfun utawi kang 1000 minha saking 4.000 iku layak rifuhu ora ngaweruhi hu ing 4.000 hu ing 1000 sapa ghairullahi sa'liyane Gusti Allah taala. Wa alfun lan utawi 1000 minha saking 4.000 iku layak rifuhu orang ngawori hu ing 1000 sapa ghairul malaikati saliyane pira-pira malaikat. Wa alfun lan 1000 fil lauhil mahfudzi wa alfun lan utawi kang 1000 iku fil lauhil mahfudzi ing dalem lauhil mahfud dipampang ning lauhil mahfud. Wa salatu mi'atin utawi kang 300 iku fit Taurati ing dalem kitab Taurat. Wa salatu mi'atin lan 300 maneh iku fil Injil ing dalam kitab Injil. Wa salatu mi'atin lan 300 maneh fil Zabur ing dalam kitab Zabur. Wa mi'atun lan utawi kang 100 minha saking 4.000 iku fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'anul Karim. Tis'atun utawi 9 lan 90 tegese 99 iku dhahiratun pertelo jelas. Wa wahidatun lan kang siji wa wahidatun utawi kang siji anha minha saking mi'ah saking 100 iku khafiyun samar. Ya soal kayak makhfiyun. Makhfiyun iku den samarake. Wa ya utawi wahid makhfi iku al-ismul a'zamu ismul a'zam. La ya'rifuhu ora ngaweruhi hu ing ismul a'zam sapa illal anbiya'u angin pira-pira nabi wal mursaluna lan pira-pira para rasul. Disebutkan di dalam kitab tafsir al-Istirabadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 4.000 nama. Yang 1.000 hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kemudian 1.000 lagi yang mengetahui hanya para malaikat. Dan yang 1.000 lagi itu ada di Lauhil Mahfudz.
Dan yang 300 itu di dalam kitab Taurat, 300 lagi di dalam kitab Injil, 300 lagi di dalam kitab Zabur. Dan yang 100 nama-nama Allah itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan Asmaul Husna. Namanya dari mulai Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'min dan seterusnya. Ya. Itu. Lah, yang 99 itu jelas, ya. Jelas. Dan yang satu itu disamarkan. Disamarkan. Hanya para nabi dan para rasul saja yang tahu. Yang satu ini adalah Ismul A'zam. Nah, Ismul A'zam ini andaikan kita membaca doa menggunakan Ismul A'zam ini lebih cepat, lebih mustajabah daripada menggunakan yang lainnya. Lah, Ismul A'zam ini tersimpan, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya para nabi dan para rasul. Sehingga para nabi dan para rasul ini doanya mustajab. Nah, ini salah satunya adalah karena beliau mengetahui Ismul A'zam. Dan juga keistimewaan lainnya yaitu ketika mereka meminta maka Allah akan mengijabahi. Ya. Dari keterangan ini saya ingin menambahi bahwasanya 29 surat dari 114 surat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan huruf-huruf. Ada yang 1 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Ya. Yang menurut para mufassir disebut huruf muqatta'ah atau huruf-huruf terpotong-potong atau huruf-huruf yang terpotong-potong. Ada 2 hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf muqatta'ah ini, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan huruf-huruf ini? Kemudian yang kedua, apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf tersebut? Nah, para mufassir ini berlainan pendapat. Paling tidak ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu menyatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini, ya, pendapat pertama ini mereka menyerahkan maksudnya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf tersebut. Sehingga dalam beberapa kitab tafsir seperti kitab tafsir Jalalain menafsirkan dengan ungkapan wallahu a'lamu bimuradihi, dan Allah sajalah yang mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. Yang tujuan Allah menurunkan huruf-huruf muqatta'ah ini adalah untuk menguji para hamba-hambanya. Apakah mereka akan beriman ataukah ragu-ragu dan mengingkari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Pendapat pertama ini adalah pendapatnya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Mereka mengatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini adalah rahasia Allah di dalam Al-Qur'an. Kita tidak mengetahui maksud dan artinya. Akan tetapi kita tetap harus membacanya dan beriman bahwa huruf-huruf muqatta'ah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua adalah ada yang menafsirkan, ya, ada yang menafsirkan. Mufassir yang menafsirkan ini berlainan pula pendapatnya. Jadi berbeda-beda penafsirannya. Paling tidak di sini ada 4 macam yang saya kumpulkan di dalam ulumul Quran. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarah, ya, yaitu contohnya
Alif lam mim ya, alif lam mim, alif lam mim. Itu adalah ringkasan dari alifnya Allah, lamnya itu adalah Jibril, dan mimnya adalah Muhammad. Jadi diringkas jadi Allah, Jibril, Muhammad. Ada juga yang menafsirkan kata-kata alif lam ra. Alif lam ra. Itu yang menafsirkan alifnya itu Allah, lamnya itu adalah alifnya itu adalah ana, lamnya itu Allah, ra-nya itu ar-Rahman. Jadi anallah ar-Rahman. Jadi sayalah Allah yang Maha Rahman. Ada yang menafsirkan seperti itu, ya. Ada pula yang berpendapat bahwa huruf itu adalah nama-nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf tersebut, sebagaimana keterangan yang dalam kitab tafsir Yasin Hamami tadi. Ya, jadi Yasin itu adalah nama-nama surat, nama surat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf abjad itu sendiri. Ya. Jadi alif lam mim itu ya alif, lam ya lam, mim ya lim, ya mim ya mim, yasin ya ya, sin ya sin. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada pula yang mengartikan, ya, ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu adalah untuk menarik perhatian orang atau menarik perhatian manusia. Nah, kalau di dalam kitab tafsir Ibris itu dicontohkan dengan gamblang, ya. Kalau seorang yang akan melakukan pidato, kemudian orang yang ada di depannya ini rame saja, ini bagaimana cara pertama agar mereka bisa menarik perhatian sang orang yang berpidato, sang orator ini. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya adalah dengan menggunakan kata-kata tersebut. Yasin, alif lam mim, toha, dan seterusnya. Itu menurut sebagian ulama adalah untuk menarik perhatian manusia. Ya, ini adalah salah satunya adalah seperti ini. Nah, hikmahnya adalah untuk menantang manusia. Menantang manusia yang bagaimana? Itu mereka mau percaya enggak sih kepada Al-Quran? Seperti itu. Kalau memang mereka beriman, maka berarti bagus. Kalau enggak, ya berarti mereka benar-benar orang-orang yang sangat-sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kitab tafsir Yasin Hamami. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.